Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Saya Pastor Stefanus Sumardi, pemimpin rohani Kuria Bejana Keraiman Kuskupan Tanjung Selor. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Sebuah peristiwa yang agung yang kita rayakan, yang kita kenangkan, bagaimana situasi umat, terutama para murid yang mengalami situasi yang akan berpisah dengan Yesus sendiri. Maka dalam peristiwa kenaikan Tuhan itu ada peristiwa perpisahan, tetapi juga ada peristiwa yang meneguhkan para murid. Peristiwa perpisahan karena para murid akan segera berpisah secara fisik, tidak lagi berjumpa muka dengan muka, berhadapan langsung lagi dengan Yesus. Tapi yang kedua menggembirakan karena Yesus pergi meninggalkan para murid kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi para murid bersama dengan Yesus di surga. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini mau mengundang kita sekalian untuk menyadari bahwa Yesus tidak meninggalkan para murid seperti yatim piatu. Dalam kitab suci, kelompok yatim piatu disebut kelompok yang lemah, yang tak berdaya, yang pantas untuk diberi pertolongan karena mereka tidak mampu menguatkan dirinya sendiri, tidak ada lagi yang menolong, tidak ada yang membimbing, maka mereka menjadi membutuhkan pertolongan orang lain. Yesus tidak ingin meninggalkan para murid seperti yatim piatu seperti itu, maka Yesus menjanjikan roh penolong kepada para murid. Bahwa para murid selain diberi janji akan diberi penolong yang lain, juga akan diutus untuk mewartakan kabar gembira Injil. Maka dalam Injil hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus mengutus para murid, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan itu undangan sekaligus juga peneguhan para murid. Para murid sekarang diberi kuasa, diberi kewibawaan untuk mewartakan kabar gembira Injil. Kendati sekarang tidak ada lagi penopang yang kelihatan, tidak ada lagi Yesus yang bisa diandalkan secara langsung, tetapi Yesus yang memberikan daya Roh Kudus, itulah yang menjadi sumber kekuatan para murid untuk mewartakan kabar gembira Injil. Maka mewartakan kabar gembira Injil menjadi tugas semua murid-murid Yesus, juga kita sekalian yang saat ini telah dibaptis, dimeteraikan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tak berani, kita mampu untuk melanjutkan tugas perutusan itu, kendati kita diingatkan akan nasib yang dialami oleh para murid, seperti telah dialami oleh Yesus sendiri. Para murid akan berhadapan pada kesulitan, berjumpa dengan tantangan, berhadapan dengan aneka bahkan mungkin penderitaan, dan disinilah Tuhan tetap memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk tetap bersaksi. Sehingga pewartaan yang paling konkret untuk zaman ini adalah pewartaan lewat hidup kita masing-masing sebagai murid-murid Tuhan. Sehingga satu tindakan nyata lebih berdaya daripada beribu kata-kata yang indah mempesona tanpa makna dan kekuatan di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini saya mengundang saudara sekalian, mari kita berkanjang sebagai murid-murid Tuhan untuk mewartakan, melanjutkan tugas pewartaan, memberikan kesaksian akan Tuhan Yesus lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat pelayanan, lewat bela rasa, lewat pemberian diri kita bagi yang membutuhkan, bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan, sehingga di sanalah semakin banyak orang yang percaya akan kehadiran Tuhan lewat para murid Kristus sekarang ini. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan sendiri karena menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang menyelenggarakan. Satu hal yang kita sadari dan syukuri
bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan itulah janji keselamatan yang diberikan kepada kita ketika kita setia untuk percaya kepadanya dan melaksanakan sabda-sabda itu lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.